Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu qad adallakum syahrun adimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada suatu hari Rasulullah SAW selesai menguburkan jenazah di pemakaman Baqi. Beliau beriringan dengan para sahabat. Kemudian beliau menyampaikan sesuatu yang menyebabkan para sahabat penasaran. Rasulullah SAW mengatakan, ma min ahadin illa qad katabalahu maq'adahu fil jannah wa maq'adahu finnar. Tidak ada seorang pun kecuali, kata Rasulullah, sudah disediakan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Yang Rasul sampaikan itu sesuatu yang menarik perhatian dan mengundang pertanyaan. Kata beliau, tidak ada seorang pun manusia kecuali telah disediakan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Maka para sahabat bertanya, apa natakalu ala kitabina wa nada'ul amala? Kalau setiap orang tempat duduknya sudah ada di surga, setiap orang sudah ada tempat duduknya di neraka, apa natakalu ala kitabina wa nada'ul amala? Kalau begitu, kita tinggal menunggu-nunggu saja apa yang ditentukan Allah. Wa nada'ul amala, tidak usah beramal. Kenapa? Sudah ditentukan tempat duduknya di surga, tempat duduknya di neraka. Maka kesimpulannya kita tinggal tunggu saja ketetapan itu. Begitu kesimpulan para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan begitu. Kata beliau, i'malu beramalah. I'malu beramalah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dirinya diciptakan. Setiap orang akan disesuaikan, dimudahkan dengan apa tujuan dia diciptakan. Man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali sa'adah. Barang siapa diciptakan untuk jadi orang yang bahagia ahli surga, dia akan dimudahkan untuk amal-amal calon surga. Amal-amal yang memasukkan dia ke surga. Man kana min ahli saqawah fayuyassaru bi amali saqawah. Barang siapa yang diciptakan untuk jadi ahli neraka, dia akan dimudahkan untuk amal-amal yang mencelakakan dia menjadi ahli neraka. Begitu kata Rasul, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Apakah dia ahli surga? Akan dimudahkan dengan amal-amal surga. Barang siapa ahli neraka akan dimudahkan dengan amal-amal ahli neraka. Karena itu barangkali kita dapat bisa menyimpulkan setiap orang sudah bisa merasakan dirinya. Sudah bisa menghitung dirinya, memprediksi dirinya. Apakah dia ahli surga, apakah dia ahli neraka. Kalau dia betah di dalam amal-amal ahli surga, dia nyaman dalam amal-amal ahli surga, berarti dia ahli surga. Barang siapa yang nyaman di amal-amal ahli neraka, dalam amal-amal yang akan membawa ke neraka, dia ahli neraka. Sudah ada tandanya, sudah ada indikatornya. Apakah begitu? Persis seperti itu.
Bahwa kita semua sudah ada indikator apakah kita ahli surga, ahli neraka. Saya kira itu belum selesai. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan dimudahkan? Apa yang dimaksud dengan dientengkan, disesuaikan? Orang ahli surga dientengkan, dimudahkan dengan amal-amal ahli surga. Dia nyaman dalam amal ahli surga. Orang-orang ahli neraka akan dinyamankan dalam amalan ahli neraka. Berarti setiap orang kita bisa merasakan hal itu. Menunggu-nunggu hal itu. Tentu bukan seperti itu. Kenapa? Marilah kita lihat ayat yang berkaitan dengan saum dan ayat-ayat yang lain yang sejenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Tidak ya ayyuhal mu'minun. Ada perbedaan makna antara ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuha harfun nida. Alladzina isim mausul. Amanu kata kerja. Tapi ya ayyuhal mu'minun munadanya langsung kata benda. Kalau ya ayyuhalladzina amanu munadanya isim mausul plus kata kerja. Kalau ya ayyuhal mu'minun langsung kata benda. Apa bedanya? Kebanyakan ayat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Beda dengan ya ayyuhal kafirun, itu ya ayyuhal kafirun. Tapi ya ayyuhalladzina amanu memakai isim mausul yang ada kata kerjanya. Apa yang dimaksud? Berarti iman itu bukan sesuatu yang jadi dengan sendirinya. Dia bukan sesuatu yang konstan. Dia bukan benda yang padat. Iman adalah seperti barang cair. Dia berkembang. Dia membesar. Dia mengecil. Dia kuat. Dia lemah. Itu sebabnya Bukhari mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Indikator yang seperti tadi, seseorang nyaman dalam amalan ahli surga, itu tidak datang dengan sendirinya. Itu yang sesuatu yang harus disesuaikan, diupayakan. Apa yang dimaksud yazidu wa yanqusu, iman bertambah dan berkurang? Bukan rukun imannya, tapi tenaganya. Ketika seseorang tertarik dengan kebaikan, dia nyaman dengan kebaikan, berarti imannya sedang kuat. Ketika orang sudah tidak tertarik dengan kebaikan, sudah tidak nyaman di dalam amal-amal ahli surga, berarti dia sedang lemah imannya. Itu sebabnya apa tujuan saum? Tajdidul iman wa taqwiyatuhu. Tujuan saum adalah menguatkan iman dan membaharukan iman supaya imannya jadi kuat. Apa bukti iman kuat? Dia nyaman di dalam amal-amal ahli surga. Itu tidak datang dengan sendirinya. Maka datangnya bulan Ramadan, marilah kita sambut sebagai suatu kesempatan kita meningkatkan keimanan kita. Kita merasakan kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah. Kenyamanan di dalam taat kepada Allah. Kenyamanan di dalam ketakwaan amalan-amalan ahli surga. Marilah kita sambut Ramadan dengan semangat untuk membuktikan keimanan kita dalam ketertarikan kepada amalan-amalan yang membawa kita ke surga, amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak datang dengan sendirinya, harus muncul dari dalam. Maka sambutlah Ramadan dengan semangat. Sambutlah Ramadan dengan antusias. Sambutlah Ramadan sebagai sesuatu yang akan menyamankan kita, membahagiakan kita. Tapi itu tidak datang begitu saja. Harus ada upaya dari dalam. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Dari mana lahirnya? Bukan diucapkan, dari hati kita. Dan itu tidak datang dengan sendirinya. Bagaimana orang menghadapi bulan Ramadan? Apakah dia terima dengan senang hati? Apakah dia terima dengan bahagia, ataukah dia merasa sebagai satu beban? Itu masalahnya.
Ada orang menghadapi Ramadan merasa menghadapi beban. Ada orang menghadapi Ramadan dengan penuh kecintaan, penuh harapan. Kenapa? Karena pada keyakinan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Qad adallakum, telah menaungi kalian syahrun adimun, bulan yang mulia. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin." Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah harapan kita. Itulah yang kita inginkan. Kenyamanan di dalam beribadah. Keridoan kita mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita awali? Dari ketika menjelang Ramadan. Sambutlah Ramadan dengan senang hati sebagai bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan ribuan kebaikan. Kita akan mendapatkan segala macam yang kita harapkan. Bahkan mudah-mudahan problem yang sedang kita hadapi sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai masyarakat, kita dalam situasi yang tidak nyaman, kita sedang dikangkangi oleh kesulitan, perekonomian yang menurun, kesehatan yang semakin mengkhawatirkan, kematian yang semakin banyak. Mudah-mudahan Ramadan kita harapkan bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan keluar dari segala yang kita hadapi. Tapi syaratnya adalah terimalah dengan senang hati kedatangan Ramadan. Seperti di dalam bahasa Arab, marhaban, selamat datang Ramadan, harapanku. Untuk mengucapkan itu adalah ukuran iman dan tidak imannya kita. Berapa tinggi rendahnya keimanan kita sekalian. Bagaimana kita bersikap menghadapi Ramadan. Selamat datang Ramadan sebagai bagian harapan yang mudah-mudahan menjadi cara Allah menyelamatkan kita semua, baik sebagai orang perorangan ataupun sebagai masyarakat dan bangsa, bahkan sebagai komunitas kemanusiaan yang pada saat ini sedang dihantui oleh kepanikan, dihantui oleh kekhawatiran. Selamat menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyamankan hati, menerima dengan harapan, rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat datangnya bulan Ramadan. Dan dengan itu mudah-mudahan kita akan menerima segala perintah Allah dengan tulus ikhlas, dengan keridhaan, karena itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.